Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Malam ini sekitar nanti jam 10 adalah Hari Raya Yom Kippur. Hari Raya Yom Kippur adalah 10 hari setelah Hari Raya orang-orang Yahudi, Rosh Hashanah. Dan Hari Raya Yom Kippur ini sangat penting bagi bangsa Israel, karena pada hari raya Yom Kippur ini adalah suatu peringatan perjanjian hari raya pendamaian antara Allah dan bangsa Israel. Hari raya Yom Kippur bagi kita adalah hari raya pendamaian kita dengan Aba Bapa oleh darah dan pengorbanan Tuhan Yesus. Saya pernah menonton di YouTube, ada arkeolog, kalau tidak salah namanya Ron Wyatt ya. Dia menemukan tabut Tuhan. Waktu itu di atas tabut Tuhan dia menemukan ada darah. Dan setelah diselidiki, tabut Tuhan yang tertanam di bawah tanah, setelah dirunut-runut ke atas, darah itu berasal dari darah Yesus pada waktu dia disalib di atas kayu salib. Karena pada waktu itu terjadi gempa waktu Tuhan Yesus meninggal, dan darah itu mengalir ke bawah tanah dan mengenai di atas tabut Tuhan, tutup tabut Tuhan, tutup pendamaian itu. Dan waktu dicek di laboratorium, darah itu, kalau manusia memiliki XY, darah itu dicek hanya Y. Kalau kromosom manusia pada umumnya 24 jumlahnya, kromosom darah itu cuman 12. Dan itu dipercaya adalah benar-benar darah Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar berasal dari Aba Bapa. Mungkin ada kepercayaan yang lain yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib. Tuhan Yesus tidak pernah disalib, cuman naik ke surga saja. Saya mempunyai seorang putri. Dia pernah dibawa ke surga dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Dia melihat bahwa tangan Tuhan Yesus berlubang dan dia hidup. Dan dia bertemu beberapa tokoh Alkitab. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar disalib. Kuasa penebusan dosa manusia bagi setiap manusia yang percaya. Tuhan tidak cuma menebus orang Kristen atau orang Israel saja, atau orang Katolik, atau orang yang percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan menebus setiap manusia. Tuhan Yesus
di atas kayu salib itu melakukan pendamaian. Berdiri sebagai imam agung, imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Kita baca di Yohanes bahwa Yesus walaupun tidak pernah berkata, "Sembahlah aku," karena Dia adalah Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Tetapi di sini kita akan tahu kebenarannya. Hanya Tuhan Yesus yang satu-satunya yang berbicara, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu karena apa? Karena Dia adalah imam besar itu sendiri yang melakukan pendamaian antara kita manusia dengan Allah Bapa. Dan segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada Tuhan. Nih, demikianlah kata Yesus. Ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Di sini Tuhan Yesus berbicara kepada Bapa bahwa Bapa sudah memberikan kepada Tuhan Yesus kuasa atas segala yang hidup, memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Bapa berikan kepadanya. Yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dari kalimat ini secara tersurat bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Aba Bapa telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup dan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Aba berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Maksudnya adalah Tuhan Yesus berkata, Tuhan telah menyelesaikan pendamaian antara manusia dengan Allah dengan mati di atas kayu salib, agar manusia dan Allah itu berdamai dari segala dosa, dari segala tuduhan si iblis. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Dan kita bisa cek di Injil bahwa pada waktu penciptaan Tuhan Yesus itu ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah milik Allah Bapa, milik Tuhan, ya pencipta langit dan bumi. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang mengklaim bahwa milik Tuhan adalah miliknya. Miliknya adalah milik Tuhan. Cuma Yesus satu-satunya. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kata-kata kita di sini itu sama dengan kata-kata kita pada waktu dunia diciptakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Baiklah kita turun. Nah, di sini kata-kata kita itu majemuk. Kita ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus pada waktu penciptaan. Makanya Tuhan Yesus ngomong bahwa ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Kenapa kok Tuhan Yesus itu Tuhan? Ya karena Tuhan Yesus itu memang Tuhan, Allah sendiri, gitu loh. Namamu, nama Allah yang telah Allah berikan kepada Tuhan Yesus, supaya mereka, maksudnya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi satu sama seperti kita. Sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus dan Allah itu adalah satu. Ada yang ngomong kepercayaan lain, Tuhannya orang Kristen itu 3. Karena mereka enggak mengerti dan hanya mengerti kulitnya saja. Tapi sebenarnya Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Allah Roh Kudus itu satu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Diulang lagi nih, namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Diulang lagi di atas dan di bawah itu. Artinya apa? Walaupun Tuhan Yesus enggak pernah bilang di Injil, sembahlah aku adalah Tuhan. Tetapi secara tulisan yang tersirat, ya, bahwa namamu ini nama Allah, nama Tuhan, telah Engkau berikan kepadaku. Jadi posisinya itu sama, sebutannya sama, karena
Yesus dan Allah adalah satu. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Ya. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Ini ada lagi. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, Allah maksudnya, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri ya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah sendiri yang turun ke dunia. Kenapa sih kok Tuhan itu repot-repot turun ke dunia? Karena manusia itu tidak akan bisa, ya toh, tidak akan bisa berdamai dengan Allah, diampuni segala dosa-dosanya kalau tidak dengan darah, korban darah. Kalau zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus ada, menggunakan darah domba yang tidak bercacat, tidak bercela, atau korban darah kambing, burung, ataupun korban kerbau yang tidak bercacat, tidak bercela. Itu kalau dulu orang mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa, itu berkali-kali disembelih, berkali-kali disembelih. Tuhan Yesus disalib itu cuman sekali aja untuk selamanya. Jadi manusia tidak perlu lagi mengorbankan namanya kambing domba atau kerbau yang tidak bercacat dan tidak bercela. Karena kenapa? Tuhan Yesus udah mati, udah berkorban di atas kayu salib, dan darahnya sudah tercurah di atas tutup pendamaian. Dan itu sebagai korban pendamaian dosa-dosa semua umat manusia. Kita sebagai orang percaya, kita harus berdiri antara Tuhan dan manusia. Kita berdoa syafaat bagi setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, dari agama apapun, dari kepercayaan apapun, tidak peduli itu suku bangsa, warna kulit, bahasa, agama. Agama itu dibuat oleh manusia. Tetapi kepercayaan kepada Yesus itu adalah iman. Iman yang hidup. Kalau kita sudah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus itu sendiri dalam hidup kita, mau berbagai macam pengajaran apapun tidak akan dapat menggoyahkan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena ada Tuhan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Kadang iblis mendakwa kita, menuduh kita, kamu berdosa, kamu gak layak di hadapan Tuhan. Tapi malam ini saya berbicara, semerah apapun
dosa kita semerah kirmisi, jangan takut untuk datang berdoa ke hadiran Tuhan. Tuhan itu selalu menerima kita apa adanya. Tuhan itu mau dan rindu kita datang ke Tuhan, berdoa dan minta ampun. Sebesar apapun kesalahan kita, selama kita masih bernafas di dunia ini, belum terlambat. Tidak ada kata terlambat. Kalau ada mungkin orang yang sudah semisal habis bunuh orang, terus dia merasa dia bersalah karena tuduhan si iblis. Kamu pembunuh, kamu berdosa, kamu tidak akan masuk ke surga, kamu tidak akan diterima oleh Tuhan. Itu adalah roh intimidasi si iblis. Itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar atas si iblis. Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan mengasihi setiap umat manusia. Saya pernah dibukakan tentang hatinya Tuhan. Tuhan mengasihi setiap umat manusia, setiap orang, setiap pribadi. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa ke dalam neraka, kematian kekal. Kalau nafas kita udah putus dari tubuh kita, kita nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Kapan waktu kita bertobat? Selama kita masih hidup. Selama kita masih bernafas, kita bisa minta ampun, pengampunan, datang kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari segala hukum dosa, dari segala tuduhan si iblis. Tuhan selalu menerima kita apa adanya, dan Dia mau merangkul kita. Kita merendahkan diri kita merendahkan hati kita, bahwa kita benar-benar tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Anugerahnya, pengorbanannya, kasihnya kekal. Tetapi kita kadang sebagai manusia kita lupa. Kita membiarkan Tuhan. Kita masih berbuat dosa. Kita masih mengikuti kedagingan kita. Tapi Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Dan Dia selalu memeluk kita setiap kita datang minta ampun kepadanya. Kita sebagai umat manusia ada baiknya kita berdoa bukan cuman untuk diri kita sendiri, tapi kita berdoa menaikkan syafaat kita untuk setiap umat manusia, untuk setiap orang, untuk setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Banyak di dunia ini pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang palsu. Tetapi sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita tahu mana yang palsu, mana yang asli. Kita tahu mana yang berasal dari Tuhan, mana yang enggak. Kalau kita mengenal Tuhan lewat pengalaman pribadi kita bisa membedakan. Tuhan memberikan karunia, membedakan roh. Sehingga setiap pengajaran-pengajaran yang tidak benar itu seperti lelucon bagi kita. Dan kita
wajib mendoakan setiap mereka untuk mereka terbuka mata rohaninya, untuk mereka sadar bahwa apa yang mereka ajar, yang mereka terima adalah pengajaran yang tidak benar. Inti dari Hari Raya Pendamaian ini, kita wajib syukuri, kita wajib benar-benar mengucapkan thanks a million Lord, thanks a million Jesus making my love. Karena kita sudah menjadi anak-anaknya, sudah menjadi bagian dalam tubuh Kristus, disucikan dan ditahirkan oleh darah Yesus, ditebus setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan di awan-awan dan menikmati perjamuan kudus, perjamuan kawin anak domba Allah. Hari ini dan besok adalah hari raya pendamaian. Baiklah, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita masing-masing. Kita berdoa meminta pendamaian bagi bangsa dan negara kita, agar bangsa kita, negara kita terluput dari segala bencana, dari segala rencana-rencana si iblis yang berusaha menghancurkan masa depan bangsa kita. Kalaupun bencana-bencana itu terjadi, tetapi orang-orang yang ada dalam proteksi dan perlindungan Tuhan terluput. Dan bencana-bencana yang memang harus terjadi mendatangkan lawatan kegerakan kebangunan rohani yang besar-besaran yang belum pernah terjadi di seluruh bumi ini. Baiklah, kita berdoa. Tuhan Yesus melihat setiap hati kita masing-masing. Tuhan melihat hati. Dan biarlah di dalam hati kita ada compassion, ada rasa belas kasihan terhadap setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Agar anugerah keselamatan menjadi bagian dalam hidup mereka dan tinggal tetap dalam hidup mereka. Tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya disambar oleh Tuhan Allah Roh Kudus. Roh pengenalan akan firman Kristus dan pribadi Tuhan Yesus. Mereka mengalami sendiri supranatural bersama Tuhan sendiri, bertemu muka dengan Tuhan, mengalami kunjungan surgawi, sehingga dengan hati mereka percaya, dengan lidah dan bibir mulut mereka mengaku, dan dengan mulut mereka mengaku dan diselamatkan. Dan dengan lutut mereka berteluk menyembah Yesus Tuhan, Yesus Raja, Juru Selamat pribadi mereka. Dan mereka menjadi anak-anak terang.
Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memproteksi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.